Hai guys, welcome back to our channel. Ini adalah sesi obrolan sebelum tidur bersama dengan Pastor Gary Jordan. Yes. Nah, kali ini adalah part 2-nya ya guys, dari video aku yang sebelumnya. Kali ini kita akan ngebahas tentang hal yang cukup tabu, yaitu tentang keuangan guys. Banyak banget teman-teman aku yang di Instagram yang nanyain tentang keuangan guys. Karena mungkin memang ya hal ini cukup tabu untuk diomongin, tapi hal ini sangatlah penting untuk diomongin. That's right. Jadi kali ini kita akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan dari Instagramnya aku. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Kak untuk membahas dana pernikahan? Nah, jadi sebelum melakukan pernikahan kayak our wedding ceremony, itu kan pasti kita ada some sort of like budgeting kan. Nah, untuk pasangan yang sebelum nikah nih, pasti kan agak canggung nih ngomongnya gimana ya. Gimana tuh Pastor Gary? Well, waktu itu sih yang pasti tentuin tanggalnya kapan. Yes. Ya biasa kalau kita yang lalu kan pernah ke wedding fair kan. Terus lihat ini dan itu. Pertanyaan pertama yang ditanyain itu kapan? Karena kalau nggak tahu kapan, percuma gitu, kayak mau ngomong budgeting. Setelah dari itu kita mulai bahas dari venue-nya mau di mana. Terus kita mulai tanya dekornya mau seperti apa, terus makanannya gimana, prasmanan atau pakai meja, undangannya bagaimana, ya all the detail aspek dari pernikahan itu ya emang harus sepakat dulu, bukan cuman antara pasangan tapi juga dengan keluarga, karena sering terjadi ada yang komplain kok seperti ini, kok seperti itu. Tapi kalau misalnya kita udah sepakat dulu sebelum hari H, yang mau komplain nggak bisa karena dua-duanya udah on the same page gitu. Iya. Kalau waktu itu kasusnya aku ini kan anak pertama yang nikah di keluarga aku. Aku anak kedua. Nah, tapi aku lewatin kakaknya aku gitu loh. Nah, otomatis pernikahan pertama itu kan pasti dari pihak keluarga kan pasti mau yang bisa dibilang wow gitu kan, karena hello, ini pernikahan pertama gitu, pastinya mau yang terbaik. Makanya itu waktu itu kita sempat diskusi apa aja yang kita mau, apa aja yang kita perluin, keluarga aku maunya seperti apa. Kita sempat kita mengadakan 2 kali acara. Jadi waktu itu tunangannya di Lampung dan pernikahannya di Malang. Nah, kalau untuk di Lampung kita udah sepakat, oke, dari pihaknya aku yang akan mendanai acaranya. Dan kalau yang di Malang, pihaknya yang Gary yang akan mendanai acaranya gitu. Dan kita juga bagi-bagi tugas nih guys. For example, baju itu siapa yang akan didanain. Terus dari makanan siapa yang danain, dari venue siapa. Kalian harus bener-bener go into detail, siapa aja yang akan ngurusin yang mana gitu. Jadi nggak ada yang salah paham guys. Dan waktu itu bener banget sih apa yang Gary ngomong. Kita sempat ke wedding fair dan kita udah pretty much udah tahu, nanya-nanya ke vendor berapa sih ini harganya, berapa ini harganya, dan lain-lain. Jadi kita udah kayak pretty much udah punya bayangan kira-kira berapa sih harganya untuk weddingnya itu. Tapi hal-hal yang itu benar-benar harus diomongin. Kalian jangan sampai nggak enak, nggak malu untuk ngomonginnya. Kalian harus tetap ngomongin. This is the type of thing yang benar-benar important, super duper important. Sebelum proceed to anything else, kita harus nentuin budgetnya. Kalian punya budget berapa, dan kalian nentuin nih hal-hal apa yang kalian prioritasin. Misalnya tentang makanan, oke, aku penting banget nih makanan nih buat tamu supaya nggak ada kekurangan gitu. Jadi makanan udah harus top priority. Kedua mungkin dekor atau misalnya baju, dress atau apapun itu. Tapi ada hal-hal yang kalian
utamakan ya. Ya. Dan kalau budgeting tentang marriage itu banyak yang orang mau muluk-muluk, oh I just want to have my dream wedding yang over budget, dan akhirnya sengsara dong hidupnya, harus ngutang lah, harus ini dan itu. Dan waktu kita prepare our wedding, kita punya mindset gini ya, bahkan si Felis sempet bilang bisa nggak nikah itu yang sederhana aja ya, cuma keluarga doang atau ya very very sederhana lah. Tapi karena dia anak yang pertama kali nikah dalam keluarganya, jadi ya it's quite not possible. Dan aku di keluarga aku anak yang terakhir menikah. Yap. Jadi kayak beda banget yang pertama dan terakhir. Ya. Anyways, jadi wedding itu cuma sehari doang, tapi pernikahan sesungguhnya itu adalah gimana kalian menjalani hari-hari setelah the wedding day. Ya kalau menurut aku sih celebration is one thing, tapi yang lebih penting itu bagaimana sih kamu menjalani hari-hari kamu bersama dengan suami kamu, bersama dengan istri kamu gitu. Ya, dan sebelum marriage kita juga sempat bahas tentang gimana kalau nanti setelah nikah we run finances. Dan waktu itu aku yang inisiatif bilang ke Felis kalau uang itu yang kelola istri, jadi no matter how much I earn, semuanya masuk ke rekeningnya istri. Dan it has been working very well for us. Yep. To be honest sih, sebenarnya aku nggak nanya apa-apa sama Gary soal keuangan kedepannya kita harus kayak gimana. Tapi puji Tuhannya Gary sudah terang-terangan ke aku kalau itu. Tapi buat kalian semua yang mungkin pasangan kalian itu masih kayak nggak tahu cara ngomongnya seperti apa, kalian bisa aja ngobrolin tentang hal itu atau bisa nanya tentang hal itu. Nanti keuangannya gimana ya, kira-kira apakah rumah ini kamu semua yang bayarin atau misalnya ada aku juga yang bayar atau kita 50-50 atau gimana. Hal itu adalah sebuah kesepakatan ya guys, nggak ada yang baik, nggak ada yang salah. Semuanya itu yang penting disepakatin aja dan gak ada yang tersembunyi guys gitu. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih menyusun keuangan bersama? Ya kalau versi Bible itu kan suami kan sebagai kepala, jadi harusnya suami yang menentukan arah dari keluarga. Contoh kayak misalnya keuangan gitu kan, jadi apa nih planningnya buat misal 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, atau maunya visinya seperti apa. Dan ketika itu dibicarakan sama istri, ya kita satu keluarga sepakat untuk menuju ke visi itu. Contoh misal mau beli rumah, jadi memang udah harus ada savingnya mulai dari sekarang. Misalnya ada mau beli apa, misalnya mau renov ini dan itu, ya harus sepakat dulu. Nggak bisa misalnya yang suami kasih visi, ternyata shopping online datang terus tiap minggu kan. Yap. Kalau menurut aku sih emang penting banget suami yang menentukan visinya nih. Jadi tahu jelas visinya mau dibawa kemana nih gitu. Karena aku yang nentuin keuangan, ketika misalnya nih pengeluaran kita sudah lebih dari apa yang kita budgetin, aku ngomong nih ke Gary, sayang kita kayaknya jangan terlalu banyak makan di luar deh minggu ini, karena kita harus nabung nih buat hal ini gitu, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita saling mengingatkan aja. Be very clear about your goal, bersama-sama kita pasti bakal bisa mencapainya gitu. Dan menyusun keuangan itu can be very overwhelming at first, karena kan kita nggak tahu pengeluaran suami sebelum kita datang seperti apa kan. Suami juga nggak tahu pengeluaran istri itu
seperti apa sih ya, walaupun pas di pacaran Gary juga pernah nanya ke aku, kamu itu pengeluaran kamu sebulan tuh kira-kira berapa gitu. Kita juga pernah, Gary juga pernah nanyain dan kita juga pernah bahas ini. Pengeluaran apa aja yang harus dikeluarkan sebulan itu omongin aja. Misalnya kamu harus ngasih ke orang tua kamu misalnya, ataupun hal-hal semacam itu kamu ngomongin terus terang ke istri atau suami kamu supaya nanti nggak ada perselisihan gitu loh. Yang penting kesepakatan bersama sih, ya kan? Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyian, suaminya transfer, istrinya transfer ke siapa gitu. Kalau keuangan itu dasar dari mana kita belajar tentang keterbukaan antara satu dengan yang lain. Kalau nggak bisa terbuka dengan keuangan, yang lain kayaknya bakal susah. Iya sih. Oh ya, terus ada pertanyaan nih, gimana sih Kak cara ngatasin suami yang boros? Kalau aku sih, I don't really spend that much. Dan aku juga nggak spend that much. Jadi kita ini adalah couple yang nggak spend too much. Jadi ketika ada pertanyaan gimana ngatasin suami yang boros, jadi dari kata-kata boros ini kita bisa menyimpulkan itu adalah negatif ya. Jadi konsumtif gitu ya, kebutuhannya konsumtif. Well, sebenarnya hidup itu murah, yang mahal itu gaya. Prinsipnya kayak gini, lebih baik mati gaya daripada mati kelaparan. Jadi kayak sebenarnya nggak perlu sih kita bergaya untuk dilihat sama orang. Dan ketika kita tahu kebutuhan-kebutuhan kita, ya kita hidup juga nggak perlu berdasarkan apa kata orang sih. Jadi selama kita bisa save untuk future dan kita punya tabungan dan kita tahu untuk investasi dan ya menjadi steward, menjadi pengelola yang baik terhadap apa yang udah kita miliki dalam hidup. Jadi karena ini pertanyaannya adalah ngatasin suami yang boros. Jadi balik lagi ke Bible, karena di Bible said that istri itu adalah penolong. Jadi kita harus menolong suami kita yang boros ini, misalnya kan seperti itu. Terus guys, aku mau kasih tahu ke kalian hal yang mungkin aku sama suami itu experience it dan I just wanna share it to you guys. Itu adalah sebagai pasangan baru nih, biasanya baru-baru nikah, kalian splurge atau kalian tuh kayak beli banyak barang untuk ngisi rumah misalnya. Ya memang sih awal-awal nikah kan kayak wah everything is so nice dan kalian live in the bubble where kayak dunia itu milik kalian berdua doang gitu. Jadi apapun yang kalian pengen itu ya udah beli-beli aja gitu. Namanya kan memulai hidup baru kan, jadi semuanya harus baru gitu bisa dibilang ya. Tapi maksudnya ask yourself again, kayak bener gak sih aku nih butuh ini, bener-bener gak ya aku butuh, karena beberapa hal yang kita beli untuk benernya nggak penting-penting amat sih. Iya, kayak misalnya kita beli kayak steamer gitu, kayak nyetrika jas gitu, steamer yang uap itu, dan sampai sekarang kita nggak pernah pakai dong. Dan I thought that we will need it karena Gary banyak banget jasnya gitu. Mungkin kalian tuh bisa nyimpen uangnya itu untuk keperluan yang akan datang. Misalnya kalian decided to have a baby. Having a baby tuh perlu dana yang banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian bisa save dari sekarang sebelum maksudnya awal-awal kalian nikah itu much better. Karena kalian gak akan tahu maksudnya what's going on in the future. Better to save money yang kalian bisa save gitu. Terus sama That's it guys for today's session. I hope jawaban dari kita, pengalaman dari kita dapat bermanfaat buat kalian semua. So I will see you guys again in the next episode of